Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran yang kedua dari tema 1, subtema yang pertama yaitu hidup rukun di rumah. Nah, di sini ada buku berwarna biru. Mutiara membaca buku yang dibelikan ayahnya. Perhatikan sampul bukunya. Coba kita lihat, di sini ada gambar apa ya? Ya, di buku Mutiara ada Garuda Pancasila, yaitu lambang negara Indonesia. Burung Garuda besar, gagah, dan perkasa. Lihat perisainya. Perisai itu memuat simbol dari sila-sila pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Kita lihat lagi coba bukunya. Jadi, di buku ini ada gambar Garuda dan di dadanya ada perisai. Perisai ini adalah simbol-simbol dari Pancasila. Sekarang kita baca Pancasila bersama-sama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalian boleh menghafal Pancasila ini ya. Setiap sila pada Pancasila memiliki simbol. Perhatikan simbol sila-sila pada Pancasila berikut ini. Yang pertama, ada gambar bintang. Bintang ini adalah simbol dari sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, ada rantai. Rantai ini adalah simbol dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, ada pohon beringin. Ini adalah simbol dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang keempat, ada kepala banteng. Ini adalah simbol dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, ada padi dan kapas. Ini yang sebelah kiri adalah gambar padi, yang sebelah kanan adalah gambar kapas. Padi dan kapas adalah simbol dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang siapkan buku tulis dan alat tulisnya ya. Kita menulis. Tunjuk simbol sila-sila pada Pancasila, kemudian tuliskan bunyi sila tersebut. Pasangkan simbol tersebut dengan bunyi silanya. Coba, sila ke-1 bunyi silanya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang. Jadi, kalian ditulis ya di buku tulis. Sila ke-1 bunyi silanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya digambarkan ya. Simbolnya apa? Bintang. Terus yang kedua, bunyi silanya apa? Simbolnya apa? Kalian bisa tulis dan gambarkan bunyi silanya dan simbolnya di buku tulis kalian ya. Selamat mengerjakan. Nah, setelah beres menulis bunyi sila dan simbolnya, kita itu harus mengamalkan sila dari Pancasila itu. Coba kalian amati gambar di bawah ini. Menurut pendapat kalian, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar ini? Sila keberapa?
Sila ke-1 ya, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini ada keluarga yang sedang beribadah sholat, ada juga yang berdoa sebelum makan, ada yang pergi ke gereja, ada yang berdoa di pura, ada yang berdoa di wihara, dan juga ada yang beribadah di kelenteng. Coba, apakah kamu selalu beribadah bersama keluargamu? Suka nggak? Coba ceritakan secara lisan tentang pengalaman kamu ketika beribadah bersama keluarga. Kalian cerita ya sama orang tuanya. Kalau untuk orang Muslim, beribadahnya bisa dengan sholat berjamaah, membaca Al-Quran, saum pada bulan Ramadan. Nah, untuk beribadah itu termasuk pengamalan dari sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya, Udin ingin meminjam buku milik Mutiara. Lalu Mutiara dengan senang hati meminjamkannya. Nah, kemarin kita kan sudah belajar tentang ungkapan. Sekarang kita baca ya percakapan ini. Udin, buku kakak banyak sekali. Mutiara, kakak memang senang baca buku. Udin, wah, kakak memang pantas dijuluki kutu buku. Mutiara, ayo, kamu juga harus rajin membaca. Ini ada buku cerita bagus, judulnya Bintang Lapangan. Udin, ceritanya tentang apa, Kak? Mutiara, cerita tentang pemain bola yang rendah hati meskipun sudah terkenal. Udin, berarti dia tidak besar kepala ya, Kak? Terima kasih, Kak. Saya boleh meminjam buku Kakak. Mutiara, sama-sama, Dik. Coba kalian tunjukkan mana yang termasuk ungkapan pada percakapan ini. Ya, yang pertama ada kutu buku. Ini ya, ini adalah contoh ungkapan. Yang kedua ada bintang lapangan. Ini adalah contoh yang kedua. Yang ketiga adalah rendah hati. Ini adalah contoh ungkapan. Lalu ada besar kepala. Ini juga adalah contoh ungkapan. Nah, kita setelah membaca percakapan itu, coba apa arti dari ungkapan tersebut. Jadi tadi ungkapannya ada apa aja? Kalian boleh tuliskan di buku tulis kalian ya, ungkapannya apa dan arti ungkapannya apa. Tadi ungkapan yang pertama adalah kutu buku. Kutu buku memiliki arti orang yang suka membaca buku. Itu adalah contoh ungkapan, bukan buku yang ada kutunya, tapi kutu buku artinya adalah orang yang suka membaca buku. Terus ungkapan yang kedua ada bintang lapangan. Bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Bukan ada bintang yang di lapangan, tetapi bintang lapangan artinya orang yang ahli dalam olahraga. Lalu ungkapan yang ketiga ada rendah hati. Rendah hati artinya orang yang tidak sombong. Bukan hatinya itu rendah ada di bawah gitu. Tapi rendah hati artinya orang yang tidak sombong. Selanjutnya ada besar kepala. Besar kepala artinya sombong. Bukan kepalanya besar ya, tapi besar kepala itu artinya sombong.
Coba, apa arti ungkapan tersebut? Yang tadi ya udah dijawab. Yang kedua, apakah Udin dan Mutiara saling menyayangi? Iya dong, saling menyayangi ya. Yang ketiga, bagian percakapan mana yang menunjukkan mereka saling menyayangi? Bagian percakapan saat Mutiara meminjamkan buku kepada Udin. Dengan meminjamkan buku, artinya mereka saling menyayangi. Yang keempat, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh Udin dan Mutiara? Pengamalan sila yang kedua. Apakah kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tua di rumah? Ayo, sayang atau enggak? Tentu dong, ya. Kalian pasti saling menyayangi. Yang keenam, tuliskan contoh pengalamanmu yang menunjukkan kamu menyayangi kakak, adik, saudara, dan orang tuamu. Jadi kalian boleh menjawab pertanyaan ini di buku tulis kalian ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran yang kedua telah selesai. Kalian boleh mengulang video ini jika masih ada yang belum mengerti. Akhirul kalam, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.